Apa kabar pemirsa? Dan berjumpa lagi bersama kami, tentunya bersama saya Muhammad Tommy dalam Dialog Bungo TV. Nah, kali ini kita akan kembali berjumpa untuk membahas beberapa permasalahan-permasalahan terkini, terkhusus yang terjadi di Kabupaten Bungo. Tentunya pemirsa, kali ini Dialog Bungo TV akan mengangkat tema atau topik, yaitu pro kontra peti atau pertambangan emas tanpa izin. Dan kali ini saya tidak akan membahasnya sendiri, karena saya sudah bersama 3 orang narasumber saya tentunya. Kita perkenalkan dulu narasumber saya yang pertama, yaitu ada perwakilan dari Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia atau APRI Kabupaten Bungo, yaitu Bang Ares Chandra. Apa kabar Bang Ares? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Terus narasumber kita yang kedua, itu ada dari Forum Komunikasi Mahasiswa Bungo. Di sini ada perwakilannya, itu Bang Ahmad Fadoli. Selamat siang Bang Ahmad. Siap. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Narasumber saya yang ketiga, yaitu tokoh pemuda Kabupaten Bungo. Di sini ada Bang Fahlevi. Selamat pagi Bang Fahlevi. Pagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pemirsa, itulah Sehat. 3 orang narasumber saya yang akan membahas tentang topik kita pada hari ini, yaitu pro dan kontra peti. Jadi tema kita kali ini diangkat yaitu berdasarkan harapan dari masyarakat Dusun Batu Kerbau yang baru-baru ini tentunya heboh dan juga viral di media sosial, yang resah oleh aktivitas penambangan emas ilegal menggunakan alat berat. Dan juga tentunya ada juga sejumlah kalangan ataupun masyarakat yang berharap agar aktivitas penambangan emas tanpa izin ini bisa dilegalkan. Dan juga hal ini bertujuan untuk kemakmuran masyarakat setempat, di mana distribusi hasil tambang nantinya dapat menyumbang pendapatan desa ataupun daerah. Dan tentunya akan kita bahas secara lengkap di Dialog Bungo TV. Langsung saja saya akan menuju ke narasumber saya yang pertama, yaitu saya langsung ke Bang Fadoli dulu Bang. Kemarin kan sempat sudah dilaksanakan hearing ya bersama DPRD, ada banyak perwakilan, ada dari mahasiswa, tokoh pemuda, dan juga tokoh-tokoh lainnya. Nah, kira-kira di dalam hearing itu, apa yang menjadi tuntunan ataupun tuntutan dari para mahasiswa? Ya, pertama waktu hearing kemarin dengan DPRD Kabupaten Bungo, banyak sekali kawan-kawan yang memang hadir untuk menyaksikan hearing tersebut. Banyak sebenarnya tuntutan-tuntutan dari mahasiswa yang jelas. Yang pertama, kita minta agar proses ilegal ini agar segera dihentikan, karena kita melihat bahwa dampak dari peti ini sangat luar biasa. Kemudian kita juga meminta keseriusan daripada oknum-oknum terkait yang memang punya kebijakan-kebijakan tertentu yang terkait dengan peti ini, agar serius untuk menangani hal ini. Dan dari kata serius itu kami mencoba untuk meminta kepada instansi terkait tersebut untuk membentuk daripada satgas percepatan untuk penanganan peti ini. Nah, kira-kira Anda tadi menyebutkan bahwasanya menuntut agar keseriusan dari pihak-pihak terkait mengenai peti ini. Nah, kira-kira menurut pandangan Anda sendiri nih, sudah sejauh ini, sudah seperti apa keseriusan dari aparat-aparat penegak hukum mungkin, ataupun orang-orang yang punya punya ketuntunan untuk itu? Kira-kira menurut Anda keseriusan itu sudah sebatas mana? Sudah sejauh mana? Saya rasa masyarakat Kabupaten Bungo sudah cerdas, sangat-sangat cerdas, bahwa kalau memang hal ini dilakukan dengan serius, maka hal ini akan selesai. Selesai gitu ya. Tapi sejauh ini Kita lihat bahwa aktivitas tersebut masih berjalan dengan sangat-sangat baik. ya, itu tadi apa yang jadi tuntunan dari para mahasiswa dalam hearing tadi, bahwasanya mereka menuntut agar keseriusan dari pemerintah untuk menyelesaikan peti ini begitu ya. Berikutnya saya ingin ke Bung Ares di sini, atau Bang Ares dari perwakilan APRI. Nah, sebelum kita jauh lebih lanjut nih membahas tentang tema ataupun topik kita pada hari ini, saya ingin Bang Ares menjelaskan terlebih dahulu, APRI itu apa sih kepada masyarakat, agar nantinya tahu apa itu fungsi APRI dan juga tujuan APRI ini berdiri. Silakan Bang Ares. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan Bungo TV yang telah membuat acara hari ini, yaitu dialog pro dan kontra. Baik, APRI itu adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang tambang rakyat, yang mana APRI ini bertujuan untuk mengorganisir tambang-tambang rakyat yang ada di seluruh Indonesia, khususnya Kabupaten Bungo. Seperti itu Bang, jadi tujuan APRI ini didirikan untuk mengakomodir lah para penambang-penambang yang ada di masyarakat.
Nah, Anda nih selaku perwakilan dari APRI, kira-kira bagaimana pandangan Anda melihat pertambangan di Kabupaten Bungo, khususnya tentunya sebarannya sudah sangat masif, sangat luas sekali. Kira-kira Anda melihat ini seperti apa? Peti, kata kuncinya peti ya. Peti. Peti sebenarnya tidak identik dengan emas, karena kepanjangan dari peti itu adalah pertambangan tanpa izin. Artinya di sini lengkap, ada batu bara, ada pasir segala macam, tapi ini lebih ke emas ya. Hari ini emas Kabupaten Bungo sudah menjadi ekonomi kerakyatan. Oleh sebab itu, APRI hadir untuk mendorong proses legalitas. Kenapa demikian? Karena hari ini masyarakat mengambil emas itu tidak menggunakan ilmu pertambangan. Artinya di sini masyarakat menambang dengan cara liar. Dengan cara liar. Sehingga tidak ada kesan yang namanya ramah lingkungan. Disinilah fungsi APRI nantinya ketika harus turun ke lapangan itu untuk melakukan edukasi. Nah, kira-kira sudah sejauh mana ini usaha-usaha dari APRI ini untuk tadi bahwasanya penambang emas di Kabupaten Bungo ini banyak melakukan secara liar begitu, tidak ramah lingkungan. Kira-kira sudah sejauh mana nih usaha APRI untuk mensosialisasikan atau mungkin memberi pengetahuan kepada masyarakat bahwasanya loh bisa nih pertambangan emas itu bisa dilakukan dengan cara untuk ya tidak terlalu merusak lingkungan ataupun cara-cara yang benar begitu. Kalau untuk APRI Kabupaten Bungo sekarang ini baru mau membentuk gitu. Karena kalau melihat dari kawan-kawan kemarin di Tebo juga sudah melakukan RMC ya, respon apa namanya lupa. Yang jelas intinya kayak kelompok tambang, sudah membentuk kelompok tambang. Kalau untuk Bungo sendiri itu mau mengukuhkan dulu APRI-nya dulu gitu ya. Setelah itu baru melakukan gerakan-gerakan selanjutnya. Berarti nantinya setelah dibuka bakal ada wacana untuk mungkin membentuk para kelompok-kelompok tambang begitu ya. Nah, saya ingin kembali ke Bang Fadoli nih, melihat apa yang disampaikan oleh APRI tadi bahwasanya ada wacana untuk membentuk kelompok-kelompok tambang. Sebagai perwakilan dari mahasiswa mungkin untuk memandang hal ini seperti apa? Yang jelas gini, bahwa mayoritas tambang emas yang ada di Kabupaten Bungo ini itu tambangnya itu ada di aliran sungai. Itu yang pertama, poin pertama harus kita bawahi. Di sungai itu kita sama-sama tahu bahwa ada kehidupan baik flora maupun fauna yang memang apabila dengan aktivitas yang terus terjadi ini, hal itu bisa mengancam kehidupan hal tersebut. Kita harus memikirkan bagaimana nasib Bungo ini 10, 20 bahkan seterusnya, bahwa apakah kita ingin Kabupaten Bungo ini akan selesai pada hari ini. Tapi kalau memang APRI ini bisa menjadi sebuah solusi yang katanya untuk menjadi edukasi bagi penambang, untuk menjadi pembelajaran ya, kelompok tambang, membentuk kelompok yang mengerti akan tambang yang baik. Tapi juga kami ingin menggarisbawahi dan ingin bertanya, itu masyarakat yang mana? Setahu saya, yang namanya masyarakat itu menambang itu menggunakan dulang. Kemudian masyarakat menambang itu menggunakan cangkul, dimasuk ke dulang dengan cara-cara tradisional. Kalau memang tambang itu digunakan dengan alat berat, itu saya rasa bukan masyarakat, tapi oknum-oknum yang memang ingin mempercepat daripada proses tersebut. Saya rasa seperti itu. Ya, seperti itu tadi pandangan dari mahasiswa bahwasanya memang mahasiswa itu mendukung pemberantasan begitu ya, peti ataupun ilegal ini, katakan illegal mining ini harus kita selesaikan. Harus kita selesaikan. Terus saya ingin kembali ke APRI ini atas apa yang disampaikan oleh Bang Ahmad Fadoli tadi bahwasanya memang ini yang disebut dengan masyarakat itu masyarakat melakukan tambang ya dengan cara mendulang yang ramah lingkungan begitu. Nah, bagaimana Abang melihat ini? Jadi APRI ya, APRI itu Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia. Kata rakyat, kuncinya rakyat. Yang namanya rakyat itu semua kalangan, artinya kaya miskin. Ketika berbicara alat berat, ini di luar konteks namanya tambang rakyat. Ini yang perlu digarisbawahi.
Kalau alat berat otomatis itu hanya selingkungan orang yang bermodal gitu. Artinya ini di luar taman rakyat. Nah, hadir APRI di Bungo itu khusus untuk pertambangan rakyat. Seperti dulunya itu orang mengambil emas dengan menggunakan mendulang ya. Dengan perubahan zaman yang tidak kita pungkiri, dengan kemajuan teknologi sekarang sudah mulai kayak robin dan dompet. Ini yang harus yang harus diedukasi gitu. Kalau masalah pakai ekskavator itu merusak. Nah, sedangkan taman rakyat itu bukan untuk merusak. Gitu. Karena jelas di Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 pasal 24 menjelaskan wilayah atau tempat lokasi lokasi pertambangan itu diprioritaskan untuk dilakukan WPR. Diprioritaskan. Nah, dasar hukumnya itu. Jadi seperti itu ya pandangan dari APRI. Bahwasanya memang APRI juga menyatakan bahwasanya ya yang melakukan dengan alat berat itu tentunya itu sudah luar dari konteks masyarakat gitu ya. Ya, sudah di luar. Nah, saya masih dengan APRI berbicara mengenai ekskavator ini, Pak. Kemarin kan kita sama-sama mengetahui sempat heboh di media sosial. Ada beberapa alat berat atau ekskavator yang tertangkap melakukan aksi penambangan di wilayah Batu Kerbau. Nah, Abang melihat ini seperti apa? Terus, apakah memang di Batu Kerbau ini potensi emasnya sangat luar biasa sampai adanya penambangan yang sangat besar seperti itu? Kemarin saya sempat komunikasi dengan salah satu orang ESDM RI. Dia mengatakan di Bungo ini potensi emasnya memang besar. Ada 3 kecamatan, tapi saya lupa. Yang jelas ada 2 kecamatan yang saya ingat, yaitu Pelepat dan Timbur. Ini potensinya. Nah, terus di situ saya bicarakan tentang WPR. Sejauh ini, setahu saya ini belum ada usulan dari pemerintah. Gitu. Yang jelas potensi Bungo ini primadonanya memang di emas di Bungo ini yaitu Pelepat gitu ya. Jadi pemirsa, kita sudah agak memulai pembicaraan ataupun dialog kita pada hari ini. Tentunya sudah membahas, tadi ada pandangan dari APRI dan juga perwakilan dari Forum Komunikasi Mahasiswa. Nah, sekarang saya ingin beralih ke Bang Fahlevi, selaku perwakilan dari Pemuda. Dari tadi mengganggu di sana, Bang ya. Sekarang kita beralih ke Bang Fahlevi. Abang ini kan ada salah satu orang yang ikut bahkan gencar menyoroti peti di Batu Kerbau begitu ya. Yang Abang tangkap nih sejauh ini yang begitu heboh di media sosial mengenai peti Batu Kerbau seperti apa. Tapi ditahan dulu Bang Fahlevi. Kita harus jeda. Jadi akan kita bahas usai jeda. Jadi yang mana pemirsa, kita akan kembali tetaplah di Dialog Bungo TV. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Dialog Bungo TV. Akan kita lanjutkan pemirsa karena kita tadi sempat terputus di segmen yang pertama. Nah, kita lanjutkan di segmen kedua ini. Tadi kita sempat terputus dengan Bang Fahlevi ya Bang ya? Yap. Nah, saya kembalikan pertanyaannya Bang. Ini kan Abang adalah salah satu tokoh pemuda atau perwakilan pemuda yang tentunya sangat gencar menyoroti peti di Batu Kerbau ini. Kira-kira selama ini apa yang Abang tangkap dari peti Batu Kerbau yang sangat viral di media sosial ini? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bungo TV yang alhamdulillah sampai hari ini masih diundang untuk berdialog. Apalagi ini masalah peti ya. Peti. Cerita peti di Batu Kerbau ya saya sangat mengikuti dari awal. Memang peti di Batu Kerbau ini sangat menggiurkan. Ya. Walaupun itu untung ataupun rugi ya kan. Jadi bagi para yang ingin mencoba mengadu nasib lah, mengadu nasib ya kan, mengadu nasib di Batu Kerbau ya kan, ingin meraih keuntungan besar mungkin, jadi memasukkan alat berat ya kan, baik itu 1 unit atau 2 unit ya kan, jadi ini kan sangat menggiurkan. Jadi bagaimana masyarakat
di areal Batu Kerbau diajak nih, ya kan, diajak. Ayo kita bergabung, ya kan? Bergabung, mencari kekayaan alam, ya kan? Karena Batu Kerbau ini sangat potensi dan sangat seksi, ya kan? Sangat seksi bagi Emasnya para penambang, kuning, ya kan? Oh, emasnya kuning-kuning. Jadi masuklah para pelaku, atau kita identikkan dengan cukong, ya. Cukong yang bermodal besar, ya kan? Bermodal besar dan ingin menambah kekayaan lagi. Karena itulah sifat manusia, ya kan? Tidak pernah cukup, ya kan? Apakah tidak pernah bersyukur, kita tidak tahu, ya kan? Walaupun kelakuan mereka menghancurkan atau merusak, mungkin cara-cara kerjanya, ya, merusak alam atau mengganggu kenyamanan masyarakat di sekitar lokasi. Begitu. Jadi abang tadi sempat menyinggung bahwasanya ingin mengadu nasib ke Batu Kerbau. Berarti dalam artian para penambang yang ada di Batu Kerbau ini bukan masyarakat asli dari Batu Kerbau gitu bang ya? Ya kita ketahui kan dari berbagai elemen masyarakat, bukan asli penduduk Batu Kerbau. Sebelumnya memang kita sempat dengar itu memang kebanyakan dari masyarakat setempat, khususnya di Batu Kerbau. Sempat ribut waktu itu, ya kan? Kejadian waktu razia, ya kan? Sempat Kapolsek ribut dengan masyarakat dan masyarakat ditahan, itu kan pernah terjadi. Betul. Jadi dengan kejadian itu rupanya tidak memberi efek jerah kepada masyarakat dan pelaku-pelaku penambang ini, ya kan? Kok sampai hari ini malah berpuluhan alat berat yang bekerja di dalam itu tanpa rasa takut, ya kan? Tanpa peduli kenyamanan dan keselamatan masyarakat sekitar. Nah, di situ yang kita sayangkan. Di sini juga kita melihat serius apa tidak pemerintah dan aparat hukum, ya kan, dalam melihat situasi yang kita rasakan saat ini, seperti yang dirasakan oleh masyarakat Batu Kerbau maupun masyarakat sekitar dusun. Betul. Itu. Nah, ini kan abang menyatakan bahwasanya ya memang peti di Batu Kerbau ini sudah banyak dilakukan razia, tetapi tidak ada efek jerah. Nah, kira-kira abang mau melihat ini apa masalah yang ada di balik ini kira-kira? Menurut abang selaku perwakilan pemuda yang terus menyoroti peti di Batu Kerbau ini. Ya kemarin saya mengikuti perkembangan maupun yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa hari ini yang dideklarasi oleh Ahmad Fadoli, ya kan, menyorot masalah peti di Batu Kerbau. Saya sangat mendukung dan saya sangat apresiasi bagi kawan-kawan mahasiswa dan kawan-kawan yang peduli hari ini dengan lingkungan maupun alam kita. Itu saya sangat respon dan saya sangat menarik. Karena apa? Jangan sampai mahasiswa itu cuma sekedar kuliah ya ke kampus. Mahasiswa itu agen kontrol sosial. Bagaimana dia melihat kondisi yang terjadi di tengah masyarakat saat ini, seperti di Batu Kerbau. Ya kan? Kalau kita melihat yang terjadi hari ini, bagaimana masyarakat terus melakukan penambangan emas tanpa izin itu. Karena apa? Mungkin faktornya tadi ekonomi saat ini ya. Karena saya kemarin mengikuti hearing kawan-kawan mahasiswa. Itu ada dari perwakilan Datuk Rio-nya ngomong, ekonomi kami kok lagi sulit. Kami kok nabiso harga karet kok sangat murah sekarang. Iya kan? Nah, di situ saya berpikir lagi, apakah memang ini yang diharapkan masyarakat? Seperti disampaikan Apri tadi. Betul. Iya kan? Karena ada rakyatnya tadi, Asosiasi Pertambangan Rakyat. Nah, jadi ini kita bicara rakyatnya ini. Nah, jadi kita berpikir lagi, masyarakat dua dusun, mulai dari Batu Kerbau sampai dusun Baru Pelepat, itu menggantungkan nasib dan hidupnya di Batu Kerbau dengan cara menambang menggunakan alat berat dan ada juga menggunakan robin dan sebagainya. Iya kan? Setelah itu ribut, ya kan? Dilakukanlah razia oleh aparat hukum dan Forkompimda. Waktu itu saya lihat Bupati sendiri ikut bersama Dandim dan Kapolres. Cuman yang saya sayangi ya untuk aparat hukum hari ini ya, bagaimana razia ini tidak bocor. Ketika razia ini bocor, jangan harap ya kan, peti ini bisa kita berantas di Kabupaten Bungo, Bumi Langkah Sentak Limbah Sayun ini. Saya yakin aktivitas yang merusak alam seperti ini akan terus berlanjut jika tidak diatasi segera. Karena kita memikirkan dampak dari merkurinya, air raksa, ya kan? Belum lagi korban-korban yang meninggal akibat peti di Kabupaten Bungo ini. Baru-baru ini saya dengar di Jujuhan, ya kan?
Bejujuhan ada yang meninggal, ya kan, akibat peti. Ini kan sangat luar biasa, ya kan. Jadi masyarakat sudah nekat dan berani mencari kehidupan bagaimana dia mendapatkan uang hari ini. Karena ya kita ketahui harga komoditi karet kita sangat turun karena sebagian masyarakat kita banyak bergantung di karet. Di karet. Nah, perkebunan. mungkin harapan kita dengan harga karet nanti bisa stabil atau naik kembali, mungkin masyarakat bisa berpikir dan kembali ke kebun ya, bertani ya. Kalaupun ingin melakukan peti, mungkin bisa dilakukan dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang efektif. Mungkin bisa dulu, kalau pesan nenek moyang kita dulu itu dengan cara mendulang. Ya. Mendulang itu lebih elegan ya. Dan airnya bisa diatur, penggunaannya bisa diatur. Ya kan? Mungkin kalau masalah caranya itu mungkin nanti ya kita berharap dari APRI ini kalau memang benar-benar serius ya kan, berilah edukasi atau pemahaman kepada masyarakat di Batu Kerbau, khususnya 2 dusun itu tadi, dusun Baru Pelepat sama Batu Kerbau. Bagaimana cara-cara penambangan yang benar, bagaimana dampaknya tidak merugikan masyarakat sekitar, air tidak tercemar, kan itu yang kita harapkan. Nah, jadi kalau memang mengenai ekonomi hari ini memang masyarakat banyak bergantung ya, kita tidak menutup kemungkinan. Bukan di Batu Kerbau aja, banyak di wilayah lain, di dusun lain yang melakukan peti. Mungkin tidak menggunakan alat berat, tapi menggunakan dompeng dan robing. Nah, Abang tadi kan sempat juga menyinggung bahwasanya memang ada kebocoran informasi dan juga ada sedikit ketidakseriusan dari aparat-aparat yang bertugas tentunya dalam razia. Nah, saya ingin kembali ke APRI nih, Bang Ares. Menyikapi apa yang disampaikan oleh Bang Fahlepi tadi bahwasanya memang dalam razia-razia yang dilakukan oleh para penegak hukum ini ada kebocoran informasi. Kalau APRI memandangnya seperti apa? Jadi ini, saya tadi malam itu bikin kutipan basi, basmi sama dengan basi. Yeah. Itulah yang terjadi. Jadi saya sempat ikut masuk ke dalam yang namanya peti ya. Kebetulan saya pernah memasukkan dompet ya. Ini agak lain. Gak apa-apa ya, terus ya. Jadi ketika seminggu sebelum ini peperan ya, seminggu sebelum dirazia informasi sudah sampai. Iya. Ini razia, yang namanya razia kan rahasia gitu. Tapi kok terjadi itu yang terjadi memang. Berarti APRI mengakui bahwasanya memang ada kebocoran informasi ya. Itu jelas. Jadi kita ingin tahu apa yang terjadi, maka kita harus melakukan hal tersebut gitu. Kalau mengenai adanya aparat hukum yang mungkin juga terlibat dalam aktivitas penambangan ini, APRI melihatnya seperti apa? Berkemungkinan ya terlibat. Berkemungkinan. Saya ingin ke Bang ini. Saya mau ke perwakilan mahasiswa nih dari Bang Fadoli. Kira-kira Abang melihat apa yang disampaikan oleh Bang Fahlepi dan juga Bang Ares tadi, bahwasanya memang sepertinya ada kebocoran informasi dari aparat hukum dalam melakukan razia. Mahasiswa memandang ini, apakah ini adalah suatu bentuk ketidakseriusan dalam memberantas peti atau bagaimana? Ya, sebelumnya saya ingin menggarisbawahi dari senior saya ini. Ya, ini senior abang saya. Saya ingin menghilangkan bahwa basmi basi itu saya rasa itu tidak etis untuk kita sebutkan. Kalau dari pandangan kami, karena gini, jadi atau tidaknya, bisa atau tidaknya itu tergantung daripada aparat penegak hukum serius atau tidak memberantasnya. Karena kalau memang aparat penegak hukum serius untuk memberantasnya, maka tidak dan tidak mungkin bahwa hal itu bisa untuk kita selesaikan. Seperti sudah dikasih contoh sama Bung Ares, saya tidak menjawab atau menunjukkan contoh, tapi beliau sudah memberikan contoh dengan sendirinya bahwa pernah melakukan hal-hal tambang seperti itu dan kebocoran sudah bocor informasi ya Bang ya, sudah bocor informasi seminggu setelah itu. Berarti kan kita kembali kepada poin besarnya, yaitu berani atau tidak aparat penegak hukum untuk serius memberantas ini. Saya rasa seperti itu. Nah, saya ingin kembali ke Bang Fahlepi. Ini kan tentunya adanya kebocoran informasi, terus razia yang sudah diketahui oleh para penambang. Nah, kira-kira menurut Abang nih, untuk kedepannya, kira-kira tindakan seperti apa yang harus diambil mungkin oleh orang-orang yang bertanggung jawab tentang ini, ataupun punya hak untuk melakukan ini? Kira-kira
untuk menghentikan peti ini seperti apa menurut pandangan Anda? Ya kalau untuk menghentikan mungkin saya tetap optimis, ya kan? Kalau bicara menghentikan. Iya. Namun itu tadi kembali ke subjek persoalan. Ini rakyat ini ya berbeda kelompok ya, Iya. rakyat itu. Jadi rakyat hari ini dan masyarakat hari ini khususnya di Kabupaten Bungo ya, itu sangat menggantungkan hidup mungkin sebagian ya, dari usaha-usaha peti, mulai dari dompeng, robin, ya kan, sampai menggunakan alat berat. Nah, kalau yang alat berat ini saya sangat prihatin sebenarnya. Karena apa? Kalau sudah berbicara alat berat ini, jelas ini yang punya modal besar, yang mampu, ya kan, dan bisa melakukan kegiatan-kegiatan peti. Ya mungkin inilah potensi yang merusak alam maupun lingkungan. Seperti yang disampaikan kawan kita tadi dari mahasiswa, itu bisa merusak flora dan fauna yang ada di sungai, di tempat mereka melakukan aktivitas peti tadi yang menggunakan alat berat. Karena alat berat ini jumlahnya luar biasa. Terakhir saya dapat informasi itu sekitar 34 unit alat berat yang bekerja di dalam peti Batu Kerbau itu. Selepas razia. Sebelum razia. Sebelum razia gitu. Karena razia ini sangat lucu dan aneh bagi saya, ya kan? Kok razia seperti diumumkan begitu, ya kan? Dapat satu alat berat, entah alat berat apa nggak ngerti kita kan? Dapat robin yang banyak. Sedangkan di dalam itu yang kita ketahui alat berat, bukan robin, ya kan? Dapatlah robin sekitar 7 atau 8 unit dan beberapa galon bahan bakar solar. Jadi di sini, nah, untuk menghentikan aktivitas seperti itu, memang kita butuh kesadaran, baik itu kesadaran masyarakat sekitar maupun kesadaran masyarakat luas. Bagaimana melihat peti yang kita dengar hari ini, banyak korban-korban yang meninggal, ya kan? Gara-gara aktivitas peti, banyak masyarakat kita yang mendompeng ditangkap oleh oknum aparat karena itu ilegal, ya kan? Sedangkan sampai hari ini peti di Batu Kerbau, cupongnya dan pemodal besar belum ada yang ditangkap, iya kan? Belum ada yang ditangkap. Pendompeng ya, yang cuman kata yang tadi bergantung hidup karena harga getah karet ini sangat murah dan tidak cukup untuk memberi kebutuhan keluarganya, iya kan? Ini ditangkap oleh aparat hukum, iya kan? Sedangkan pemodal-pemodal besar yang sanggup menyewa atau membeli alat berat ekskavator tidak ditangkap sampai hari ini. Ini yang kita sayangkan sebenarnya pada aparat penegak hukum. Jadi kalau memang ini kita serius menghentikan peti yang menggunakan alat berat ini, saya yakin ini kuncinya kepada aparat hukum dan pemerintah hari ini. Ya kalau tidak mampu menghentikan atau memberhentikan aktivitas peti ilegal ini, ya sudah, ya kan? Pemerintah dan aparat hukum cari langkah atau solusi lain. Bagaimana masyarakat tidak ketakutan nih, ya kan? Untuk melakukan aktivitas itu. Ini saya dengar nih dari para oknum ya, oknum pelaku peti. Bang, kok dompeng bayi yang ditangkap, robin bayi yang ditangkap, ini peti alat berat belum ada yang ditangkap bang. Ada apa bang? Waduh, itu bukan ranah saya menjawab. Mungkin saya bisa menjelaskan. Yang menjawab itu aparat hukum. Mungkin saya bisa menjelaskan sedikit. Ya, kalau alat berat, kata saya, itu pemodalnya orang-orang berduit lah. Berduit. Yang punya kuku gitu ya. Dan dalam tanda kutip orang gitu ya. yang mungkin ada kedekatan nih dengan oknum aparat tadi. Ya, Nah, kan? kira-kira bagaimana ini bang? Ini kan kita, abang selaku perwakilan pemuda dan juga mungkin masyarakat yang resah akan adanya aktivitas seperti ini, menggantungkan harapannya untuk memberantas seperti ini kepada aparat penegak hukum maupun pejabat-pejabat yang punya hak untuk melakukan itu. Tapi kita sama-sama ketahui ada dalam tanda kutip ada indikasi-indikasi oknum aparat maupun pejabat yang terlibat. Kira-kira sebagaimana sulitnya ini untuk memberantasnya menurut abang? Ya kalau kita tidak usah dulu berbicara aparat pemerintah kabupaten. Iya. Di dusun kita ketahui ya, itu ada aparat. Siapa aparatnya? Mulai dari Datuk Rio, ya,
sebagai penanggung jawab kekuasaan di dusun masing-masing, ya. Dan mereka dulu itu kalau saya tidak salah itu ada menyepakati fakta integritas sebelum dilantik sebagai Datuk Rio, Ya, yang dibuat oleh pemerintah langsung. perintah langsung. Di situ tercantum poin-poinnya mengenai peti, tidak boleh terlibat dan ikut langsung bermain peti. Dan hari ini di dusun Batu Kerbau itu ada Datuk Rio, ya kan? Ada perangkat desa, ada ketua BPD, ada lembaga, ada semuanya, tokoh masyarakat. Tetapi hari ini kok masih terus berlanjut dan berlangsung kegiatan aktivitas seperti itu. Di mana peran pemerintah daerah dulu, pemerintah dusun dulu dalam menyikapi persoalan ini? Apakah mereka tidak takut nantinya apabila ada dampak-dampak besar yang terjadi ketika aktivitas ini selesai? Itu kesadaran seperti itu yang kita tidak ngerti. Tetapi ada kemarin saya dengar Oknum Datuk Rio menyampaikan bahwa hari ini masyarakat kami bergantung hidup di sini. Jadi seperti ini karena ekonomi kami lagi sulit, ya kan? Kamu tidak tahu ekonomi yang dusun kamu, ya tinggal di kota, di kabupaten. Kamu tidak tahu susahnya kami di dusun, iya kan? Itu ucap Oknum Datuk Rio. Ya kalau sudah berucap seperti itu, ya kita bingung nih. Ini kita mau di posisi yang mana nih? Ya kan? Mau di posisi mana? Apakah kita di posisi masyarakat yang tidak mau adanya aktivitas peti, atau kita di posisi ikut mendukung? Ikut mendukung adanya aktivitas peti di Batu Kerbau itu. Iya, iya. Jadi bingung kita nih posisinya. Jadi saya ngomongnya apa adanya saja kan? Karena apa? Hari ini kenyataannya memang aktivitas peti masih berlangsung di daerah kita, bukan di Batu Kerbau saja. Banyak di dusun-dusun lain yang mungkin menggunakan dompeng dan robin. Itu karena itu tadi ekonomi kita ditambah lagi masa pandemi Covid sekarang, iya kan? Masyarakat tidak tahu lagi mau melakukan apa. Kenapa di dusun itu tidak seluruh masyarakat itu tahu usaha-usaha lain Betul sekali. yang bisa menguntungkan bagi Menguntungkan dia. selain peti Iya. begitu, Bang, ya? Kenapa? Sekarang ini kalau memang masyarakat ini mau bekerja dan gigih, masih banyak usaha-usaha lain. Mungkin bisa bertani, ya, beternak, ya kan? Banyak. Tetapi masyarakat ini sudah mungkinnya ya, saya menduga-duga. Ya. Ini banyak oknum-oknum dan pihak-pihak mendoktrin nih. Wah, mendoktrin dan mengajak masyarakat, ayolah kita menambang meh. Pakai alat gini kok, alat canggih bisa ngeruk meh langsung dapat. Itulah ibarat. Oke, nah itu tadi Jadi, ya dari jadi, Bang Fahlevi. masyarakat ini tertarik ya kan? Wah, tertarik dan terpanggil. Iya juga ya, kita coba. Kan itu akhirnya Betul. dari mencoba inilah menjadi kebiasaan, bukan lagi sekedar mencari kehidupan. Tapi juga sudah menggantungkan kehidupannya Betul, di sana, sudah Bang. Ya? menggantungkan kehidupan. Nah, ini pemirsa sudah kita bahas, pro dan kontra sudah kita bahas. Tentunya masalah peti ini, bagaimana cara untuk memberantas peti ini. Tapi setelah jeda ini kita akan membahas nanti masalah WPR, Bang, ya, wilayah pertambangan rakyat. Kita tentunya akan beralih ke APRI. Tentunya pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan hadir. Tetaplah di Dialog Bungo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Bungo TV tentunya dengan topik pembahasan yaitu pro dan kontra peti atau pertambangan emas tanpa izin. Nah, pemirsa, kita tadi sudah membahas pro dan kontranya tentunya. Bahkan juga tadi bahwasanya adanya wacana ataupun keinginan dari masyarakat, kalangan masyarakat tentunya yang ingin juga melegalkan aktivitas peti ini. Nah, kita akan ke Bang Ares selaku perwakilan dari APRI Kabupaten Bungo. Bang Ares memandang pro dan kontra tadi, bahwasanya memang ada juga kalangan masyarakat yang ingin, terlepas dari pro dan kontra tadi, ada juga masyarakat yang ingin pertambangan emas ini dilegalkan melalui WPR atau wilayah pertambangan rakyat. Nah, menurut Bang Ares dari APRI bagaimana? Ya, sama-sama. Sekarang sama-sama kita ketahui bahwa aktivitas mencari emas ini itu sudah menjadi ekonomi kerakyatan. Solusi konkret menurut saya memang menetapkan lokasi WPR. WPR itu bukan izin ya, itu hanya tata ruang. Tata ruang, ya, betul.
Kalau izin lain lagi. Cuma banyak yang menganggap bahwa WPR ini izin. Padahal itu hanya tata ruang. Sekarang itu tidak dilegalkan, orang menebak. Hasilnya tidak ada untuk daerah, tidak ada untuk semuanya, tidak ada. Hanya yang dapat itu oknum-oknum tertentu. Daripada mengisi dompet si oknum, lebih baik ditetap ke wilayah WPR, sehingga menjadi legal. Untuk menjelang WPR itu terjadi, ditetapkan, maka kita perlu mengedukasikan masyarakat tersebut bagaimana cara menambang yang baik. Baik gitu ya. Nah, saya ingin ke Bang Ahmad Fadoli nih dari perwakilan mahasiswa. Dikatakan dari APRI bahwasanya memang WPR ini bisa menjadi salah satu solusi lah supaya nanti pertambangan ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari mahasiswa seperti apa memandangnya? Ya, kalau dari kami ya tidak ada solusi tentang hal ini. Tidak ada solusi tentang hal ini karena kalau memang kita berbicara tentang kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah harus memikirkan bagaimana kesejahteraan masyarakat, tidak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ilegal. Jadi tidak ada solusi untuk pekerjaan ilegal dan tidak ada kata bahwa silakan lakukan dulu, bahwa ilegal memang harus diberantas. Kami sebagai mahasiswa pada hari ini berbicara seperti ini karena memang kami selama ini melihat bahwa masyarakat yang mana yang ingin disejahterakan. Karena sama-sama kita ketahui ya Bung Abangku, bahwa yang di dalam itu adalah oknum-oknum yang ingin memperkaya diri sendiri, bukan masyarakat, seperti itu logikanya. Dan kalau ditanya lagi tentang solusi, tidak ada solusi tentang hal ini. Kalau memang ditanyakan tentang kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah harus memikirkan bagaimana sejahteraannya, tidak dengan melakukan hal-hal yang ilegal. Saya rasa seperti itu. Nah, terlebih dari ini apa yang disampaikan oleh Bang Ares di awal dialog kita tadi, bahwasanya memang ada beberapa peraturan ataupun regulasi dari pemerintah, undang-undang tadi disebutkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Bang ya, masalah WPR. Nah, terlepas dari undang-undang itu, seperti apa mahasiswa melihatnya? Bahwasanya memang WPR ini diatur loh dalam undang-undang seperti itu. Bagaimana? Ya, kalau memang dari APRI ini ada solusi, maka lakukan hal tersebut. Tetapi dengan ilegal ini yang terjadi di Kabupaten Bungo pada hari ini, maka harus diselesaikan. Kalau memang mereka menyatakan bahwa di Undang-Undang Minerba tahun 2009 ada tentang WPR, maka lakukan izinnya di pusat. Lakukan dulu baru dilakukan tambang seperti itu. Karena apalagi Undang-Undang Minerba ini sudah ada yang terbaru, terbitnya pada tahun 2020. Yang jelas bahwa saya rasa tidak ada kita masyarakat daerah ini yang menginginkan daerah kita ini rusak. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 10-20 tahun ke depan seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau memang APRI ini menghadirkan solusi, maka tunjukkan solusinya seperti itu. Dan kalau saya lihat dari beberapa hari sebelumnya, beberapa waktu sebelumnya, bahwa APRI ini sudah menjadi sepertinya adanya indikasi sudah menjadi payung atau sejenisnya. Dan itu saya rasa bisa untuk seakan-akan bahwa APRI ini menjadi hal yang memang luar biasa dan bisa orang menjalankan illegal mining ini. Kalau kita lihat dari selembaran-selembaran, saya tidak tahu apakah abang saya ini sudah di APRI pada waktu itu atau belum. Mungkin bisa jelaskan kenapa APRI bisa seperti itu. Nah, APRI sendiri memandangnya seperti apa? Kira-kira dari yang disampaikan oleh Bang Ahmad Fadoli tadi, bahwasanya memang ya tidak ada solusi untuk hal-hal yang ilegal seperti ini, tapi APRI memandang ini seperti apa? Kalau memang APRI bisa katanya punya asosiasi ataupun punya inisiatif untuk melakukan itu, kira-kira pergerakan APRI seperti apa untuk mengedukasi masyarakat bahwasanya lo bisa lo, ada WPR lo. Nah, seperti apa dari APRI? Mungkin kalau dari APRI-nya yang harus kami lakukan, yang pertama itu membuat database. Jadi ke database untuk menetapkan wilayah WPR itu kita harus tahu datanya dulu. Betul. Sampai hari ini kita belum tahu data di lokasi mana sih potensi emas ini. Nah, terkait masalah APRI, kata Bung Doli tadi menjadi seperti payung gitu ya. Sepertinya, sepertinya indikasi ya. Kalau itu
saya kurang paham lah, sebab di sini saya diminta untuk membentuk, artinya belum terbentuk, kan gitu. Jadi kalau diminta membentuk, artinya belum terbentuk. Berarti selama ini ada yang mengatasnamakan APRI. Nah, jika itu mengatasnamakan APRI tentu ada SK kan gitu. Mana sih SK-nya? Berarti Anda mengatakan bahwasanya memang APRI di Kabupaten Bungo ini belum dikukuhkan seperti yang disampaikan di awal. Tentunya tadi Anda menyampaikan bahwasanya ada orang-orang yang mengatasnamakan APRI untuk mencari keuntungan. Nah, seperti apa Anda memandang ini untuk kedepannya supaya tidak ada lagi masyarakat ataupun oknum-oknum yang memanfaatkan nama APRI? Seperti apa? Ketika ada terjadinya yang mengaku atas nama APRI, itu yang harus masyarakat tanyakan ADK dan SK. Ya. Itu yang harus dipertanyakan dulu. Ketika oknum tersebut tidak mampu menunjukkan SK, berarti dia bukan APRI. Karena tugas APRI bukan untuk membuat payung hitam, payung putih yang seharusnya untuk payung hitam. Payung putih ya. Yang akan mengedukasi masyarakat seperti itu ya. Nah, kira-kira kembali lagi ke masalah WPR, bahwasanya memang WPR ini ada dalam undang-undang. Terus seperti apa sih secara eksplisitnya mengenai WPR ini? Persyaratan untuk mengajukan WPR ini mungkin seperti apa? Apakah melalui Pemda saja atau ada usulan-usulan ke atas seperti yang disampaikan oleh Bang Ahmad Fadoli tadi? Kalau untuk WPR, pemerintah daerah atau Pemkab itu membuat surat permohonan atau rekomendasi ke provinsi. Kemudian provinsi mengajukan ke RI. Nah, itulah prosesnya. Maka ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Beberapa minggu belakangan ini itu sudah pernah mendengar bahwa itu sudah diusulkan, tapi tidak tahu tahun berapa ya. Tapi kemarin saya tanya, itu dokumennya masih belum lengkap. Berarti sudah ada pergerakan dari APRI untuk mengusulkan wilayah pertama rakyat ini kepada pemerintah seperti itu ya? Kalau untuk Kabupaten Bungo, kalau APRI-nya belum. Belum ya? Belum, karena baru mau membentuk APRI-nya dulu gitu. Saya mau ke Bang Fahlepi terlebih dahulu. Bang Fahlepi, seperti Bang Fadoli tadi mengatakan bahwasanya memang kukuh, bahwasanya tidak ada yang bisa melegalkan hal-hal yang legal ini, ataupun tidak ada WPR, maksudnya tidak boleh ada yang melegalkan ini, karena memang ini dampak lingkungannya sangat luar biasa. Nah, Abang seperti apa memandang ini? Ya, tadi saya sudah mendengar penyampaian dilakukan yang disampaikan oleh kawan-kawan kita dari mahasiswa, Ya. Ahmad Fadoli, dari APRI ada Aresandra, ya kan. Jadi di sini saya merujuk kepada Undang-Undang 1945, pasal 33. Itu yang harus kita ingat dan kita pelajari dan kita baca bersama-sama. Bumi, ya kan, bumi dan air yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara. Untuk siapa? Untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Itu di pasal 33 itu. Undang-Undang 1945. Jadi dikuasai oleh negara. Negara siapa? Ya pemerintah. Siapa pemerintah di daerah kami? Ya pemerintah Kabupaten Bungo. Siapa pejabatnya? Bupati Bungo. Siapa Bupati Bungonya? Ya kan? Inilah tugas pemerintah hari ini. Bagaimana dia cuman bagaimana dengan adanya pemerintah hari ini bukan sebagai pendengar atau sebagai pendengar tetapi tidak memberikan solusi, ya kan? Karena apa? Hari ini masyarakat butuh solusi, ya kan? Kalau memang dengan adanya peti ini memberi solusi atau dampak positif bagi masyarakat, kenapa tidak? Kalau masalah melegalkan atau tidak melegalkan itu kembali kepada pemerintah daerah. Di pasal 33 tadi. Bumi dan air dan kekayaan alam terkandung di dalam itu dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat. Mungkin termasuk emas. Wah, itu. Emas ini kan waduh kuningnya itu Berkilau gitu ya. Berkilaunya sehingga menghipnotis masyarakat awam yang tidak sadar akan bahaya dari aktivitas peti itu sendiri. Kalau memang hari ini bupati bersama pemerintah dan Forkopimda ada aparat hukum di sana, ya kan? Serius dan mau memberi solusi kepada masyarakat, saya yakin masyarakat akan mengikuti aturan-aturan yang sudah dilakukan oleh pemerintah karena itu ada payung hukumnya. Mungkin APRI bisa sebagai menjembatani dan memberi edukasi pemahaman tentang aktivitas peti hari ini.
Kalau mengenai penyampaian dari adik kita mahasiswa tadi, kawan-kawan mahasiswa tadi, itu saya respon, ya itulah mahasiswa. Mahasiswa itu semangatnya luar biasa. Iya kan? Itulah mahasiswa hari ini. Kenapa? Mahasiswa hari ini harus melihat fakta dan realita. Setelah saya coba menggali itu semua, dan saya mendengar supaya tidak satu asumsi atau pandangan yang saya mendengar langsung dari masyarakat, ini pelaku semuanya saya dengar. Jadi memang hari ini kehadiran pemerintah daerah sangat diharapkan, ya kan? Sangat diharapkan untuk menuntaskan segera persoalan-persoalan peti yang selama ini dibiarkan. Kalau bagi saya, pembiaran inilah pembiaran yang terjadi di daerah kita mengenai aktivitas peti. Kalau pemerintah hari ini serius, mereka akan mencari solusi bagaimana peti hari ini bisa dituntaskan dan daerah mendapatkan PAD dari aktivitas tersebut. Kalau memang nantinya akan dibuat WPR, wilayah pertambangan rakyat, seperti yang disampaikan Apri tadi, ya kan? Nah, inilah pola-pola yang harus dilakukan oleh pemerintah. Inilah solusinya. Merujuk kepada pasal 33 Undang-Undang 1945, bukan saya yang buat ya. Saya menyampaikan sebagai warga negara yang baik, ya kan? Mengingatkan juga pemerintah. Pemerintah hari ini jangan terlalu terlena lah dengan keadaan. Jangan melihat saja, mendengar sepihak. Ini masyarakat sudah banyak yang meninggal nih akibat peti. Pertanyaan kita, apakah pemerintah daerah ada atau tidak? Bupatinya ada atau tidak? DPR-nya kemana? Aparat hukumnya kemana? Kan gitu. Ketika ini terjadi, saya sedih. Saya sebagai bagian dari masyarakat, ya, melihat dan mendengar informasi di berita, baik itu online maupun TV. 5 pekerja tewas tertimbun akibat peti. Waduh, luar biasa. Ya kan? Pelaku dompeng tertimbun longsor akibat peti. Ya. Sedangkan di daerah ini kita ada pemerintah. Iya kan? Pemerintah ini mau ngapa di daerah kami ini? Khususnya Kabupaten Bungo ini mau ngapa pemerintah ini? Apakah terus membiarkan aktivitas peti ilegal seperti ini? Dan masyarakat ribut terus, kucing-kucingan terus, ini segala macam. Pemerintah hari ini harus cari solusi. Kalau memang tidak boleh aktivitas seperti hari ini, tolong tertibkan semua tanpa pandang bulu. Tertibkan semua. Mulai pemerintah mencari solusi segera buat wilayah pertambangan rakyat namanya. Yang di situ boleh dilakukan aktivitas peti dengan cara-cara yang benar. Cara-cara yang diperbolehkan oleh negara seperti apa? Itulah pemerintah yang paham cara-cara negara itu dan dibolehkan oleh undang-undang. Itu saja. Kenapa? Kita tidak boleh juga menjustis pemerintah, menyalahkan pemerintah, tapi kita tidak memberi solusi. Iya kan? Betul. Saya berharap nih sama kawan-kawan mahasiswa, ketika dia menyuarakan kebenaran, harus disertakan solusi. Karena itulah yang terbaik. Makanya saya tadi, supaya tidak asal ngomong, saya merujuk kepada Undang-Undang 1945 pasal 33. Di situ dijelaskan dan dibunyikan. Di ayat 3 itu dibunyikan. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara. Untuk siapa? Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Seperti itulah tadi penyampaian dari Bang Falepi, bahwasanya memang ya kalau memang Apri ingin melegalkan itu, ya lakukanlah itu untuk kepentingan masyarakat tentunya ya. Nah, saya ingin ke Bang Fadoli terlebih dahulu. Seperti apa yang sudah disampaikan tadi, bahwasanya memang dalam hearing, ya saya kembali lagi ke sana, di DPRD, bahwasanya memang itu mengemuka hal-hal yang seperti itu, ingin melegalkan, bahkan itu disampaikan langsung oleh perwakilan adat ya, dari Batu Kerbau. Masalah ini dengan alasan yang mungkin dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, terus membuka pekerjaan bagi masyarakat. Bagaimana mahasiswa melihat ini? Ya, kalau dari kami ya, sebenarnya bahwa kalau memang ada niat daripada para oknum-oknum tersebut ingin melegalkan, maka usulannya bukan ke DPRD Kabupaten Bungo. Ya. Silakan diusulkan kepada pusat, jangan berbicara di kabupaten, di daerah saja. Silakan lakukan actionnya. Tetapi tolong di stop dulu ilegal yang terjadi pada hari ini. Sebelum izinnya didapatkan. Sebelum izinnya didapatkan, logikanya kan seperti itu. Kalau memang sekarang kalau kita lihat bahwa booming-boomingnya bahwa mereka akan melakukan izin, mereka akan melegalkan dan bla bla. Dan actionnya nggak ada sampai hari ini kita lihat secara mata sederhana kita. Tetapi aktivitas seperti yang terjadi pada hari ini terus berlanjut. Seharusnya kami, pandangan kami sebagai mahasiswa hari ini,
Kalau memang orang itu atau oknum-oknum itu ingin melegalkan, silakan ajukan ke pusat, ajukan dengan syarat-syarat tertentu dan dengan ketentuan-ketentuan tertentu sesuai dengan undang-undang sudah berlaku. Tetapi illegal mining yang terjadi pada hari ini, aktivitas peti yang terjadi pada hari ini itu harus di stop dulu. Nah, kemudian kembali lagi saya tekankan, saya minta keseriusan daripada aparat penegak hukum untuk memberantas ini. Karena waktu hari kemarin saya meminta tolong lakukan keterbukaan informasi publik tentang siapa pelaku peti, sampai hari ini tidak ada. Siapa pelaku daripada alat eskavator yang dapat itu siapa? Sampai hari ini tidak ada. Jadi jangan sampailah kata Bapak Bupati itu, ya sampai kita main kucing-kucingan lagi lah. Kalau memang serius pasti bisa. Tapi kalau memang ini dianggap sebagai sebuah lelucon atau permainan, maka sama-sama kita nikmati kehancuran daerah ini. Kalau memang kita tidak memikirkan masa depan anak dan cucu kita besok. Seperti itu ya Bang Falevi. Nah, Iya. saya ingin kembali ke Bang Ares dari APRI ini. Bahwasanya memang kalau bisa usulkan begitu ya dari Bang Fadoli tadi. Nah, kira-kira sudah sejauh mana sih? Apakah sudah ada usulan seperti yang disampaikan awal-awal dulu pernah ada usulan dari APRI kepada pemerintah? Kira-kira apa tanggapan dari pemerintah dan apa tindak lanjut dari pemerintah ini? Apakah sudah diusulkan ke pemerintah provinsi masalah WPR di Kabupaten Bungo ini? Oke. Kalau APRI-nya khusus untuk Kabupaten Bungo sebenarnya belum ada mengusulkan ke pemerintah daerah karena belum terbentuk. Ya. Ini kan belum terbentuk. Belum terbentuk. Ya, Ya. nah, itu. Kita kuncinya itu. Ketika masih dulunya ada di atas nama APRI, saya rasa itu hanya pengakuan saja. Pengakuan saja. Berarti tidak ada tindak lanjutnya ya? Ya, itu belum. Jadi kalau untuk mengusulkan WPR itu sudah. Itu informasi dari ESN provinsi. Sudah dilakukan usulan untuk pengajuan WPR. Cuma belum, masih ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Nah, berarti Bung, saya tanya dikit, berarti Ya. APRI yang ada dahulu itu, berarti itu sama dengan pemudahan publik dong? Makanya kita di Indonesia ini punya undang-undang KIP, keterbukaan informasi publik. Ya. Nah, ini sebenarnya melalui undang-undang KIP nomor 14 itu bisa kita melihat informasi di situ. Nah, sampai hari ini semua oknum ini tidak mau mengaplikasikan undang-undang tersebut. Waktu seminar di Dharma Wanita, tempatnya dengan Bung Falevi dulu Ya. ya. Siapa yang kalau tidak salah Susiria kan? Nah, saya meminta kepada aparat penegak hukum itu menegakkan undang-undang keterbukaan publik. Ya. Dan sampai hari ini itu tidak dilakukan. Undang-undang KIP itu banyak masyarakat pun nggak tahu apa sih KIP gitu. Ini Ya. yang tidak dilaksanakan di Bolo. Ya, seperti itulah penyampaian dari APRI. Nah, saya ingin ke Bang Falevi ini. Ini kan tentunya terlepas dari apa yang disampaikan bahwasanya ada ingin pelegalan, terus adanya wacana ya dari APRI karena memang APRI belum dikukuhkan dan juga belum terbentuk secara formil begitu ya. Kira-kira keresahan apa sih? Keresahan terbesar dari Abang tentunya yang mewakili para pemuda tentunya mendengar aspirasi masyarakat. Keresahan apa yang sangat ditakuti apabila aktivitas seperti ini dilegalkan? Ya, saya yang pertama sepakat tadi dengan kawan-kawan mahasiswa Ya. yang disampaikan oleh adik saya Fadoli, ya kan? Ya kalau memang ini belum ada legalitasnya, ya pemerintah hari ini dan aparat hukum, ayolah kita sama-sama tertibkan dulu ini. Ketika kita sudah membentuk yang namanya wilayah pertambangan rakyat, yang mungkinnya nanti akan dilaksanakan oleh APRI. Kita tidak tahu karena kepengurusan APRI saja hari ini tidak jelas dan tidak ada. Betul. Mungkin tidak ada karena saya tidak tahu APRI ini muncul saja kan seperti siluman gitu kan. Kita tidak tahu karena APRI-nya saya sudah tahu, cuman di Bungonya ini, keberadaan di Bungo ini saya tidak tahu. Kok bisa menjadi payung hukum di Batu Kerbau? Kalau bahasa adik saya tadi itu payung hitam. Payung hitam gitu ya. Atau payung kelabu ya. Jadi kalau memang keadaan ini terus berlanjut ya kan, ya kita memang sangat khawatir dengan kejadian-kejadian yang kita dengar ya kan. Banyak
masyarakat kita yang menjadi korban, baik itu ditangkap aparat maupun tertimbun longsor akibat peti itu sendiri. Jadi kalau memang ingin dihentikan, pemerintah hari ini harus mencari solusi segera. Solusi intinya. Ya mungkin pemerintah bisa mengusulkan, kata Apri tadi, ke SDM provinsi, Ya, ke SDM pusat, begitu ya. mungkin bisa sampai ke presiden sekalipun. Ya, ya. Ya kan? Bagaimana bentuk kerbau ini tidak ada lagi hiruk pikuk, Yep. ya kan? Ya kan? Dan masyarakat tidak jadi tumbal atau jadi korban lagi. Korban tangkapan-tangkapan aparat ini. Mungkin gitu. Karena ini memang di Undang-Undang Minerba itu kan ilegal. Karena perbuatan ilegal ini kan sangat dilarang oleh aparat hukum. Cuman yang kita sayangkan hari ini kok cuman pelaku dompeng Robin yang ditangkap. Sedangkan alat berat ini ya, yang kita tahu ini para cukong ya, yang mempunyai modal besar, kok tidak ada yang ditangkap. Itu keluhan juga bagi para pendompeng yang disampaikan kepada saya. Saya ini bukan aparat hukum, tapi saya dengarkan. Dan ini saya coba sampaikan kepada Bapak Kapolres. Kok cuman pendompeng Pak yang ditangkap? Sekarang ini Pak banyak aktivitas peti menggunakan alat berat di Batu Kerbau. Tolong Pak dirazia. Supaya apa? Ada efek jerah dari pelaku-pelaku itu yang ingin main kucing-kucingan kepada aparat hukum maupun kepada Bupati Bungo. Yap. Karena saya kasihan kemarin melihat Bupati Bungo, Kapolres, dan Dim sudah datang ke sana cuma ditangkap satu alat. Robin yang Padahal ada banyak alat di sana gitu ya. Robin yang banyak ditangkap sekitar 7 unit. Ini ada apa? Alat rusak bro. Saya sedih bercampur ketawa gitu. Sedih saya melihat ya kan, tapi saya ikut ketawa dengan kejadian itu, ya kan? Ya gimana? Inilah realita yang harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa beginilah adanya, ya kan? Dan kenyataan yang harus kita telan bersama tanpa kita sadari dan kita ketahui bahwa bahaya-bahaya yang bakal terjadi setelah aktivitas itu. Karena itu kan menggunakan air raksa, merkuri, itu bahaya itu dampaknya. Apalagi Guna dilakukan mata. di aliran sungai Iya, begitu Bang ya. Iya. Yang disampaikan kawan mahasiswa tadi, bagaimana keberlangsungan Flora dan fauna iya, gitu ya. hajat hidup flora dan fauna di situ. Nah, kira-kira apabila memang wacana seperti itu akan dilakukan ataupun diusulkan oleh para mahasiswa ataupun pemuda, bahwasanya dihentikan dulu sebelum legalitas ataupun WPR ini sudah punya seperti titik terang begitu. Kira-kira solusi apa bagi dari Anda yang dapat dilakukan untuk para penambang-penambang ini? Karena mereka menggantungkan pekerjaan mereka dari sana seperti apa? Ya mungkin dengan cara memberi pemahaman. Yaitu tadi kita harus bentuk dulu yang namanya WPR. Ya. Wilayah Pertambangan Rakyat. Di situ nanti kan ada penanggung jawab, ya kan? Penanggung jawab yang sudah benar-benar legal ya. Bagaimana mereka memberi edukasi dan pemahaman tentang aktivitas peti yang benar. Mungkin dengan cara nenek moyang kita dulu, mungkin dengan mendulang ya. Dan tidak menggunakan air raksa maupun merkuri. Ya kan? Nah, itu kan bisa dilakukan. Itulah yang mungkin yang sedang dilaksanakan oleh kawan-kawan APRI, Asosiasi Pertambangan Rakyat. Ya. Karena kita berharap juga pemerintah hari ini harus tegas, ya, harus segeralah, sesegera mungkin dengan tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Carilah solusi. Bagaimana masyarakat kita ini kalau memang ada wilayah pertambangan rakyat, dia bisa bekerja dan mencari keuangan yang disahkan oleh negara, dan itu halal dimakan oleh keluarga Dan juga masyarakat Gitu, lainnya dan juga gitu ya. masyarakat lainnya. Dari Apri nih, singkat saja di akhir segmen ketiga ini pemirsa, karena memang kita sudah sampai di akhir segmen ketiga ini. Singkat saja dari apa yang disampaikan oleh dua orang narasumber saya tadi di sebelah kiri, bahwasanya memang hentikan dulu sementara ini proses ataupun kegiatan peti ini sebelum legalitas ataupun WPR ini menemui titik terang. Kira-kira menurut Anda seperti apa melihat itu? Oke, kita kalau kita hentikan. Ya. Cuma solusi konkret untuk kehidupan masyarakat ini apa? Para penambang begitu ya? Kita kan ada namanya kritis transformatif ya. Itu ngeritik memberi solusi. Ya. Sampai hari ini banyak yang minta itu dibasmi, cuma tawaran solusi nggak ada. Nah, ketika kita ingin menghentikan, oke, tapi kita harus melakukan edukasi seperti pemberdayaan, memberi pemahaman. Itu bisa kita lakukan untuk menjelang WPR yang ditetapkan. Yep.
Seperti itulah tadi dari Apri tentunya pemirsa. Setelah segmen ini kita akan kembali di segmen 4 tentunya akan mendengarkan closing statement dan juga tentunya atau pendapat penutup dari para narasumber saya di sini. Jadi yang kemana-mana pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Bungo TV hari ini. Terima kasih. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami tentunya masih dalam Dialog Bungo TV, yaitu mengangkat tema ataupun topik yaitu pro dan kontra peti khusus di Kabupaten Bungo. Kita sudah membahas dari segmen 1 hingga segmen 4 tentunya, pro dan kontra, bahkan ada wacana pelegalan. Nah, sebelum kita tutup segmen 4 ini, saya ingin ke Bang Fahlepi terlebih dahulu. Kira-kira harapan nih kepada pemerintah dan pihak yang berwenang menyikapi peti ke depannya seperti apa, Bang Fahlepi? Ya, harapan saya kalau memang ada upaya dari pemerintah atau solusi dari pemerintah ingin melegalkan aktivitas seperti ini yang berupa wilayah pertambangan rakyat, ayolah lakukan segera, ya kan, dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jangan biarkan masyarakat kita menjadi pemaling di daerah sendiri. Yap. Bahasa pemaling ini kan rampok lah istilah, pemaling, ya kan. Ilegal itu kan pemaling namanya. Betul. Tidak dibolehkan oleh negara. Nah, disinilah kita butuh kehadiran, ya kan, dari aparat, mulai dari pemerintah daerah, aparat hukum, DPR yang katanya wakil rakyat hari ini, ya kan, yang bukan sekedar sidang aja, kan, entah soal apa kita tidak ngerti, ya kan. Ayolah kita rumuskan bersama, kita berikan solusi yang konkret nih. Jangan biarkan masyarakat ini terus dihantui dengan rasa ketakutan adanya oknum-oknum aparat yang ingin razia, ya kan? Adanya aparat yang ingin melakukan razia. Kasihan, karena apa? Sebagian dari mereka sekarang sudah menggantungkan hidup di peti. Nah, ini harapan saya. Ayo pemerintah hari ini sesegera mungkin mencari solusi yang konkret. Jangan lagi lah ada dusta di antara kita. Oke, itu dari Bang Fahlepi. Sebelum kita tutup ataupun menuju ke closing statement, saya ingin ke Apri terlebih dahulu nih, Bang Ares. Karena memang mungkin para penambang menggantungkan harapannya kepada Apri mungkin sebagai Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia Kabupaten Bungo. Kira-kira tindakan konkret apa yang akan dilakukan Apri setelah mungkin setelah dialog ini mungkin akan ada pergerakan-pergerakan dari Apri mungkin akan semakin cepat untuk membentuk, mengesahkan Apri agar nanti penambang-penambang ini punya asa untuk kembali menambang. Seperti apa Bang Apri mungkin? Untuk Apri sendiri, dalam minggu ini, dari sekarang sampai minggu ke depan, itu insya Allah Apri Bungo sudah terbentuk. Karena mandat dari Ketum DPP itu diminta selama 1 minggu ini untuk mengajukan kepengurusan. Setelah disahkan nanti Apri Bungo, maka gerakan pertama yang akan Apri lakukan itu untuk membuat database, baik itu yang robin maupun yang dompet. Nah, untuk alat berat, nah ini tidak masuk ya, karena itu bukan tambang rakyat, itu tambang oknum. Gitu. Betul. Ini yang harus diapoi itu tambang rakyat. Karena kalau peti ini kan cuma orang-orang tertentu yang menggunakan alat berat itu. Jadi bukan rakyat itu. Berarti Apri juga ikut menentang para penambang yang menggunakan alat berat seperti apa? Kalau untuk alat berat, saya menentang. Menentang ya? Menentang. Karena itu bukan tambang rakyat, yang namanya rakyat ya itu kan sama-sama. Ada yang miskin, ada yang ngapo kan. Artinya kan kalau yang alat berat itu merusak, itu menyeruk gitu kan, tidak sesuai dengan SOP, tidak sesuai dengan GMP gitu. Sebab yang nama pertambangan rakyat ini itu bisa menjadi bumdes, tapi kan sesuai dengan GMP. Nah, itu untuk menjadikan RMC itu tidak sembarang kayak di Tebo kemarin itu bentukan kelompok tambang itu ada poin-poin, ada penilaian.
yang layak itu macam mana baru diterbitkan SK itu mendapat sertifikat. Yap. Jika tidak memiliki sertifikat, itu tidak bisa. Oke, mendengar itu Bang Fadoli, mendengar apa yang disampaikan oleh Bang Ares tadi, bahwasanya memang APRI juga ikut menentang pertama-tama yang menggunakan alat berat. Seperti apa mahasiswa melihat ini? Ya, sepertinya APRI sangat luar biasa. Ya, jadi kan pada intinya kita sama-sama sepakat bahwa masyarakat Bungo ini sudah cerdas, bahwa tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Dan saya rasa dari pembahasan tadi kita semuanya sepakat bahwa menolak aktivitas ilegal yang terjadi di pembahasan kita kan di Batu Kerbau pada hari ini, apalagi menggunakan alat berat. Jangankan menggunakan alat berat, aktivitas ilegal pun kita tolak pada hari ini. Seperti itu. Seperti itu ya dari Bang Fadoli. Nah, sekarang saya ingin mendengarkan closing statement nih pemirsa dari masing-masing narasumber kita pada dialog kali ini, karena memang kita sudah sampai di segmen akhir atau segmen 4. Saya ingin terlebih dulu kepada Bang Ares, silakan closing statementnya atau penutupnya. Saya singkat saja. Stopkan peti, terbitkan WPR. Wah, singkat saja. Silakan Bang Fadoli. Ya, kalau saya karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di luar tentang solusi-solusinya, kami menyatakan bahwa tidak ada solusi pada hari ini tentang pertambangan ilegal ini. Kalau memang berbicara tentang kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah harus ambil peran cepat tentang ini. Jangan sampai ada terjadi sesuatu yang memang tidak diinginkan di Kabupaten Bungo ini, karena ilegal ini bukan menjadi sebuah solusi untuk masyarakat. Jadi tidak ada solusi kalau memang mau menginginkan tentang kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah harus ambil peran cepat. Dan perlu diingat bahwa mahasiswa tidak akan pernah diam selagi illegal mining ini terus terjadi di Kabupaten Bungo. Terima kasih. Terakhir Bang Falevi. Siap. Nah, saya mungkin bicara peti. Bicara peti bukan hari ini. Bicara peti mulai dari saya duduk di bangku kuliah tahun 2009, saya sudah menyuarakan masalah peti. Hari ini saya sepakat dengan kawan-kawan mahasiswa bahwa pemerintah hari ini kita berikan kartu merah, ya kan? Kartu merah nih, kata kawan-kawan mahasiswa, ya kan? Karena tidak ada solusi, ya kan? Karena tidak ada solusi. Saya sangat setuju kartu merah itu diberikan hari ini kepada pemerintah daerah, karena membiarkan nih aktivitas peti merajalela dan membabi buta dengan adanya alat berat di Batu Kerbau. Inilah peran yang dilakukan seharusnya oleh pemerintah daerah hari ini. Saya sepakat dengan mahasiswa, kartu merah untuk pemerintah daerah. Terima kasih. Terima kasih. Itulah tadi closing statement pemirsa dari masing-masing narasumber saya tentunya. Pemirsa, kita sudah sampai di akhir segmen. Tadi APRI juga menyampaikan bahwasanya APRI juga ikut prihatin dengan masalah peti di Kabupaten Bungo. Tentunya APRI berharap perizinan-perizinan yang akan ada terus ataupun akan dilegalkan ataupun akan diterbitkan oleh para pemerintah. Terus juga dari perwakilan mahasiswa ada Bang Fadoli tadi menyampaikan bahwasanya tidak ada solusi mengenai hal-hal yang ilegal, apalagi seperti peti yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan dan juga sangat merusak lingkungan. Yang terakhir ada dari Bang Falevi bahwasanya mengatakan beliau sepakat bahwasanya pemerintah waktu ini akan diberikan kartu merah begitu Bang. Nah, tentunya pemirsa, terima kasih banyak saya ucapkan kepada seluruh narasumber saya tentunya pada hari ini kesempatannya. Dan pemirsa, semoga peti tidak akan lagi menjadi polemik di tengah masyarakat, dan juga tentunya semoga para penambang akan mendapatkan pekerjaan lebih layak tentunya dan juga lebih ramah lingkungan. Dan mari sama-sama meningkatkan ekonomi tanpa melakukan peti dan jaga lingkungan. Dan tentunya pemirsa, saya selaku presenter pada dialog kali ini mewakili tim dan kru kerabat kerja yang bertugas tentunya pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih Bang Falevi, Bang Fadoli dan juga Bang Ares. Dan pemirsa, sebelum saya tutup, saya kembali mengingatkan kepada Anda untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Terima kasih. Mari sama-sama kita putus mata rantai penyebaran COVID-19. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bungo TV selalu di hati.